Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherlina Nabila dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang demokrasi liberal bab 2. Apa itu demokrasi liberal? Demokrasi liberal adalah sistem demokrasi yang berdasarkan paham liberal atau menjunjung tinggi hak individu, di mana terjadi pemisahan tugas antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Nah, kenapa Undang-Undang 1945 diganti sama Undang-Undang Dasar 1950? Karena dalam Undang-Undang 1945 tidak mengatur tentang sistem demokrasi liberal. Dibentuk Dewan Konstituante. Tugasnya itu menyusun undang-undang baru yang sesuai dengan demokrasi liberal. Hal-hal yang terjadi selama penerapan demokrasi liberal yaitu: 1. Stabilitas politik dan ekonomi terganggu akibat sering terjadi pergantian kabinet. Kabinet yang dimaksud adalah Kabinet 1. Kabinet Natsir, 2. Kabinet Sukiman, 3. Kabinet Wilopo, 4. Kabinet Ali 1, 5. Kabinet Burhanuddin Harahap, 6. Kabinet Ali 2, 7. Kabinet Juanda. 2. Terjadi konflik politik di parlementer. 3. Muncul pergolakan-pergolakan di daerah. Sistem politik pada masa demokrasi liberal. Di blok barat itu ada Marshall Plan, Dostien Truman, Mutual Security. Nah, di blok timur ada Comecon sama Molotov Plan. 1. Kabinet Natsir. Kabinet Natsir itu prestasinya Indonesia masuk jadi anggota tidak tetap DKPBB dengan urutan ke-60. Kegagalannya tidak mampu menyelesaikan masalah Papua, Irian Barat, dan lamban dalam menangani masalah gerakan-gerakan disintegrasi seperti PKI Madiun, DI atau TII, APRA, Andi Ajis, RMS, PRRI atau Perbista. 2. Itu ada Kabinet Sukiman. Prestasinya membuat konsep tentang otonomi daerah, standarisasi, upah buruh, kebijakan THR. Kegagalannya Indonesia hampir terjebak masuk ke dalam blok barat jika Sukiman tanda tangan perjanjian MSA. 3. Kabinet Wilopo. Prestasinya menyusun rancangan undang-undang pemilu. Kegagalannya terjadi kasus sengketa HAM di FJ Morawa. Terus ada Kabinet Ali 1. Kabinet Ali 1 itu prestasinya berhasil menyelenggarakan KAA dan Irian Barat bergabung dalam NKRI. Kegagalannya inflasi yang tinggi sama gagalnya program ekonomi Alibaba. Terus Kabinet Burhanuddin Harahap. Prestasinya yang pertama berhasil menyelenggarakan pemilu 1 dalam 2 tahap. Yang tahap 1 tanggal 29 September 1955 memilih anggota legislatif. Tahap kedua tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota Dewan Konstituante. Kegagalannya konflik di parlemen sebagai dampak hasil dari pemilu. Selanjutnya Kabinet Ali 2. Prestasinya membatalkan hasil KMB dan membentuk Provinsi Irian Barat. Kegagalannya terjadi perpecahan di tubuh Parpol PNI dan Masyumi. Selanjutnya Kabinet Juanda atau Zakin Kabinet. Prestasinya berhasil menentukan batas teritorial perairan Indonesia dalam bentuk deklarasi Juanda dan Monas tentang pembangunan daerah. Kegagalannya Dewan Konstituante gagal menyusun undang-undang baru. Selanjutnya kita akan membahas tentang informasi tentang kebijakan-kebijakan ekonomi masa demokrasi liberal. Yang pertama, sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng itu sistem ekonomi dengan cara memberikan pinjaman atau kredit lunak bagi penguasa pribumi. Gagalnya banyaknya kasus kredit macet, kurangnya pengetahuan berwirausaha khususnya pengusaha pribumi. Yang kedua, sistem ekonomi Alibaba. Ali itu artinya penguasa pribumi, Baba itu pengusaha non pribumi. Sistem ekonomi orang tua asuh di mana pengusaha non pribumi mengasuh atau mendidik pengusaha pribumi tentang cara berwirausaha. Gagalnya karena pengusaha pribumi hanya menjadikan alat untuk dapat bantuan modal dari pemerintahan bagi pengusaha non pribumi. Yang ketiga, sistem ekonomi Gunding Safruddin.
yaitu sistem ekonomi dengan cara memotong nilai uang rupiah kehilangan setengah nilainya. Gagalnya inflasi semakin tidak berkendali karena rupiah kehilangan nilainya. Upaya pemerintahan mengatasi masalah inflasi pada masa awal kemerdekaan. Menerapkan sistem ekonomi sunering. Kedua, membuat mata uang ori sebagai mata uang resmi. Ketiga, menasionalisasi Javaske Bank jadi Bank Indonesia. Keempat, sistem ekonomi plan Casimo. Sistem ekonomi dengan cara memberikan bibit unggul kepada para petani, atau sistem ekonomi yang fokus pada bidang pertanian, di mana para petani diberikan bantuan pupuk dan bibit unggul dari pemerintah. Karena tidak ada pengetahuan cara bercocok tanam yang baik dan benar, sehingga mengakibatkan gagal panen. Sekian dari saya tentang penjelasan materi bab 2 tentang demokrasi liberal.